Diberi misi khusus Sintayong, Dimas Derajat beberkan kunci tumbangkan Vietnam. Media Malaysia serang Sintayong. Lily Pali terpesona kepiawaian Ivar Jenner. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Piala Asia 2023 bakal segera dilangsungkan kurang dari hitungan pekan. Menariknya, timnas Indonesia menjadi tim dengan rata-rata usia pemain termuda pada Piala Asia 2023. Berdasarkan data dari Footy Ranking, rataan usia timnas Indonesia adalah 24,33 tahun. Di mana 3 pemain timnas Indonesia yang ikut di Piala Asia 2023 belum genap berusia 20 tahun alias 19 tahun. Ketiga pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan juga Ivar Jenner. Sementara pemain tertua di skuad timnas Indonesia adalah Jordi Amat yang berusia 31 tahun. Adapun tim dengan rataan usia pemain tertua pada Piala Asia 2023 kali ini adalah Lebanon dengan 29,76 tahun. Bahkan pemain tertua di skuad Lebanon sendiri adalah Hasan Matok yang sudah berusia 37 tahun. Dengan jiwa muda diharapkan timnas Indonesia mampu melaju jauh di turnamen 4 tahunan ini. Ivar Jenner baru saja sembuh dari cedera, namun tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk mendapatkan kesempatan lagi di skuad Garuda. Sintayong langsung memberikan kepercayaan untuk gelandang berusia 19 tahun ini. Ivar membayarnya dengan performa yang apik. Di laga pertama melawan Libya, pemain yang berkarir di FC Utrecht ini tampil baik selama 45 menit. Umpan-umpannya mendapatkan pujian karena mengagumkan. Nah, di laga kedua menghadapi Libya, Ivar Jenner mampu membuat assist. Ia berhasil mengintersep bola sebelum mengirimkan umpan silang yang matang ke Yakob Sayuri. Performa Ivar Jenner ini pun sampai mendapatkan pujian dari Stefano Lily Pali. Lily Pali memakai emoji menunjuk dan statistik menanjak yang membuktikan bahwa performa Ivar Jenner sangat baik kalau membela timnas Indonesia. Meski dalam 2 laga uji coba timnas Indonesia mendapatkan hasil yang kurang menter, namun dalam pandangan bungkus, timnas Indonesia telah menampilkan progres yang cukup apik di pertandingan kedua melawan Libya. Tidak hanya itu, pria berkacamata ini pun juga menyampaikan sebuah rasa optimismenya kepada pelatih timnas Indonesia saat ini, Sintayong. Dalam kesempatan ini, bungkus menyurati Sintayong untuk meningkatkan kualitas transisi. Sementara kepada para pemain, ia berharap untuk tidak lagi membuat kesalahan yang tidak perlu. Kini kita berharap semoga saja Coach Sintayong bisa meningkatkan kualitas transisi permainan timnas Indonesia, sehingga nantinya prediksi bungkus yang optimis Indonesia akan tampil mengejutkan di Piala Asia bisa menjadi sebuah kenyataan dan bukan hanya perkiraan belaka. Satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang, banyak pihak pesimis dengan langkah timnas Indonesia bersama skuad Garuda. Namun demikian, Sintayong dipercaya oleh media asal Korea Selatan dapat membalikan keraguan banyak pihak saat memimpin timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Sebab menurut Sport Chosun, Sintayong sudah pernah melewati situasi serupa, di mana Coach Shin dikenal sebagai pelatih yang sukses meraih hasil bagus dalam situasi terburuk. Saat Sintayong mengasuh timnas Korea Selatan pada periode 2017-2018, publik juga banyak memandang sebelah mata perjuangan Song Heung-min dan kawan-kawan. Namun timnas Korea Selatan asuhan Sintayong pun sukses menciptakan Kazan Miracle saat membungkam Jerman dengan skor 2-0. Padahal saat itu Jerman datang dengan status juara bertahan saat menantang Taeguk Warriors. Sementara saat ini Sintayong sendiri yakin bahwa timnas Indonesia dapat lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Banyak pihak menyebut performa Jordi Amat sendiri cukup mengecewakan di 2 laga uji coba timnas Indonesia melawan Libya. Pemain berposisi sebagai bek itu bahkan sempat melakukan blunder yang berujung gol keempat dari timnas Libya. Menanggapi hasil ini, sang pemain mengakui bahwa dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hanya pemain bernomor punggung 4 itu menilai performa timnas Indonesia telah meningkat. Dia lalu berjanji bahwa timnas Indonesia bakal bangkit saat berlaga di Piala Asia nanti. Bermain untuk Indonesia sebagai kapten untuk pertama kalinya adalah sebuah kehormatan besar. Kami akan bangkit kembali lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar, tulis Jordi Amat.
Performa Jordi Amat di timnas Indonesia dan klub bisa dibilang berbanding terbalik. Di JDT, dia adalah pemain penting dalam membawa klub itu meraih banyak prestasi musim ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut tercatat telah tampil 39 kali bersama JDT sejak direkrut pada 2022. Dia mampu mencatatkan 1 gol dan 5 assist dalam periode tersebut. Mengenai hal ini, media Malaysia bahkan bola pun pasang badan terkait performa Jordi Amat. Mereka justru mempertanyakan kemungkinan penurunan performa sang pemain karena dampak dari keputusan Sintayong yang dinilai tidak mampu memanfaatkan potensi terbaik dari sang pemain bertahan. Terlepas dari blunder yang dibuat, Jordi Amat masih menjadi pilihan utama Sintayong di lini belakang timnas Indonesia. Dia juga selalu tampil dalam 2 laga uji coba terakhir Garuda. Duel Indonesia versus Iran pun akan berlangsung di Doha, Qatar pada Selasa mendatang. Ini jadi uji coba terakhir skuad Garuda sebelum tampil di Piala Asia 2023 yang akan bergulir dari 12 Januari. Pemain PSM Makassar Yaakob Sayuri menyadari bahwa masih terdapat kekurangan secara individu dalam berjuang bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Maka dari itu, Yaakob Sayuri segera membenahinya. Yaakob sendiri dalam 2 pertandingan uji coba kontra Libya di Turki selalu diturunkan. Pada jilid pertama yang berakhir kekalahan 0-4 dari Libya, Yaakob bermain sebagai bek kanan. Sementara pada jilid 2, pemain berusia 26 tahun tersebut beroperasi menjadi wingback kanan. Saat itu Yaakob sukses menyumbangkan 1 buah gol. Lebih dari itu, Yaakob mengatakan sangat ingin berkontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Yang baik saya tambah tingkatkan dan yang kurang saya akan berusaha untuk fokus tingkatkan di latihan. Dan semoga di pertandingan Piala Asia saya bisa tampil lebih konsisten. Jelas Yaakob Sayuri. Vietnam jadi salah satu momok timnas Indonesia sejak diasuh oleh Park Hang-seo pada 2017. Fakta bahwa Vietnam belum pernah kalah dari skuad Garuda dalam 5 pertemuan terakhir menunjukkan dominasi skuad The Golden Star Warriors ini atas timnas Indonesia. Tentu rekor ini jadi lampu kuning tersendiri bagi skuad Garuda. Dalam hal ini, pemain senior Dimas Derajat menitipkan pesan kepada seluruh rekan-rekannya di timnas Indonesia untuk tidak terpancing emosi sejak awal kala menghadapi timnas Vietnam. Sebab jika itu terjadi, kondisi tersebut membuat skuad Garuda bakal cepat kehilangan fokus. Karena sejauh ini Vietnam dianggap mampu mengeksploitasi kelemahan timnas Indonesia dari kondisi tersebut. Apalagi dipastikan kedua kesebelasan akan saling berebut untuk menempati posisi ketiga tim terbaik. Maka diharapkan timnas Indonesia tidak membuat kesalahan yang dirasa tidak perlu. Pada kesempatan ini, Dimas Derajat membocorkan peran penyerang dalam sistem permainan Sintayong di timnas Indonesia. Kali ini Coach Sintayong meminta Dimas Derajat dan penyerang timnas Indonesia untuk rajin melakukan lari di belakang lawan.